Hai, kali ini kita akan memasak beef gravy with mashed potato atau bahasa Indonesianya saus daging dengan kentang tumbuk yang akan kita haluskan nanti. Dan ini dia bahan-bahannya, kalian bisa lihat sendiri ya. Lanjut, pertama-tama kita kukus dulu kentangnya dan setelah kita dikukus lalu kita tumbuk-tumbuk kentangnya supaya halus, tapi di sini saya tidak terlalu halusin dan tidak saya saring karena di sini falsia sudah naik tekstur, dan supaya tetap belajar mengunyah, mengenal tekstur lagi. Jadi tapi kalau untuk di bawah usia 6 bulan boleh ya kalian saring setelah kalian tumbuk lalu kalian saring agar lebih halus lagi. Jadi bayi kalian bisa mengenal apa itu rasa kentang selain pengganti karbo dari nasi. Kemudian setelah halus kita masukkan kaldu jamur dari bumbu Bunda Elia. Di sini kalian masukkan seikhlasnya saja. Kalau saya ini hanya segini nih. Setelah dimasukkan bubuk ini kita mulai aduk-aduk lagi dia dengan cara ditumbuk-tumbuk seperti ini supaya bumbunya lebih ke dalam-dalam gitu ya. Kemudian setelah itu kita tambah lagi dari tempe stock powder, bubuk tempe dari bahan organik. Kemudian lanjut lagi kita tumbuk lagi supaya lebih meresap lagi ke dalam-dalam dua bumbu ini. Ya seperti ini ya, kurang lebih empuk adonannya dari kentangnya. Kemudian kita tambahkan oregano. Kita tambahkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, segini. Ya secukupnya saja, terserah ibu-ibu. Selanjutnya di sini saya panaskan unsalted butter. Karena anak saya masih di bawah setahun jadi saya pakai unsalted butter. Kita ratakan di panci atau teflon. Seperti ini. Lanjut, kemudian kita aduk-aduk sedikit nih sebelum dimasukin bawang putih 1 siung. Kemudian dilanjut saya di sini pakai bawang bombay sedikit saja. Lalu kita tumis-tumis seperti ini agar dia lebih layu sedikit biar keluar wanginya. Setelah ada kalian cium sedikit wangian bawang-bawang, lanjut saya masukin daun jeruk satu helai saja daun jeruk. Kemudian saya masukin wortel. Di sini boleh kalian pakai sedikit saja atau boleh agak banyak sedikit seperti saya. Di sini wortelnya saya agak cincang kasar ya. Aduk-aduk supaya lebih wangi, supaya dapat wangi dari daun bawang, dari daun jeruk, dari bawang-bawangannya tadi. Setelah wangi, barulah kita masukkan dagingnya. Di sini saya masukin daging sapi yang dari freezer, jadi masih agak beku-beku gitu. Tapi kena suhu panas ntar dia langsung mulai kepiar lagi nih daging-dagingnya, karena ini daging sudah digiling. Setelah itu kalau sudah dagingnya seperti ini kita masukin kaldu daging sapi yang sudah kita beri air, jadi lebih cair gitu teksturnya. Kemudian kita ambil lagi nih ada sari-sari daging
sari-sari bubuknya itu di dalam-dalam kita keluarin biar lebih terasa meresap gitu loh daging-daging bumbu ininya, bumbu kaldunya. Lanjut kita aduk-aduk agar lebih merata gitu ya. Kemudian kita tambahkan sedikit saja garam agar ada rasa gurihnya sedikit. Selain gurih dari daging, dari kaldunya tadi. Kemudian kita tambahkan ini air maizena sedikit saja agar kuah kaldunya itu lebih kental sedikit, jadi tidak terlalu cair. Itu yang kita cari ya. Kemudian setelah dimasukkan kan bakal begini nih teksturnya nih, agak-agak mulai kental sedikit, tidak terlalu cair seperti yang tadi. Kalau kalian mau lebih kental lagi, kalian bisa tambahkan lagi air maizenanya ya, tergantung selera. Kemudian kita mulai nih masukin lagi nih unsalted butter. Karena di sini saya akan mulai memasukkan kentang tumbuknya yang sudah dibumbui tadi. Nah, ini dia. Lalu kita aduk-aduk sedikit nih supaya dia tidak terlalu lengket kena dari ini unsalted butternya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita mulai nih masukkan cairan air dari santan kelapa bubuk yang sudah diberi air tadi dari bumbu Bunda Elia. Kita aduk-aduk seperti ini sampai kentangnya itu mulai tidak lengket-lengket, mulai kepiar sedikit. Seperti ini kita aduk-aduk sampai airnya dari santannya tadi itu mulai pelan-pelan berkurang dan menyusut ke kentangnya. Kalau kalian mau tambah kentang lagi boleh ya, biar lebih kental sedikit, boleh, biar tidak terlalu cair. Nah, nanti jadinya seperti ini kalau ditambah kentang sedikit. Lalu kita masukkan keju bell cube, itu tadi saya masukkan keju bell cube, kemudian diaduk-aduk sampai sehalus ini. Nih bakal selembut ini nih jadinya nih setelah diaduk-aduk. Kemudian kita siapkan kentangnya di piring, kemudian kita taruh nih saus dagingnya di atas kentangnya secantik mungkin. Ini tergantung para moms di rumah mau diatur rapi atau tidak. Tara, jadi seperti ini. Ini porsi makan anak saya segini aja. Kita coba ya. Oke, di sini Valsnya disuapin oleh papinya. Dan ternyata Valsnya suka apapun itu. Kalau ada keju-kejunya dia pasti suka. Dan ini rasanya dia baru banget sih ngerasain beberapa herbs di sini. Oke, thank you.